warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Saya Cesha Tiffany Wijaya, NPM 1821020410, Hukum Tata Negara, semester 6, UIN Raden Intan Lampung, mata kuliah Sistem Politik dan Ketatanegaraan dalam Islam. Baik, langsung saja. Ini berikut salah satu isu perpolitikan yang menarik kita bahas hari ini. Kegaduhan politik termasuk demokrasi. Dalam pernyataannya dalam diskusi dengan CNN Indonesia, Bapak Mahfud MD menyatakan bahwa kegaduhan politik termasuk demokrasi itu tidak mengapa. Daripada dibilang sepi, nanti dibilang secara otoriter dan membungkam. Nah, memang pada dasarnya negara kita merupakan negara demokrasi yang dimana bentuk pemerintahan yang semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup negara tersebut. Dalam kata lain yang biasa kita dengar, demokrasi adalah kekuasaan dari rakyat untuk rakyat. Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud pada proses pembuatan keputusan khususnya di dalam negara. Dalam Islam sendiri mengartikan politik sebagai siasa, yang diartikan sebagai aktivitas politik umat Islam yang menjadikan Islam sebagai acuan nilai dan basis solidaritas kelompok. Hal ini karena Islam meliputi akidah dan syariat. Nah, di Indonesia tidak hanya tumbuh menjadi negara yang demokratis, tetapi juga menjadi negara yang menjunjung tinggi HAM dan kebebasan warga negaranya dalam berekspresi, berbicara, dan mengeluarkan pendapat. Kebebasan berekspresi, berbicara, dan mengeluarkan pendapat di muka umum sangat penting sekali di dalam negara Indonesia karena negara Indonesia menganut sistem demokrasi. Dengan adanya kebebasan, tetapi kita sebagai warga negara yang baik harus mentaati aturan-aturan moral secara umum dan mentaati hukum, menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa, serta memperhatikan tata cara di mana unsur kekerasan tidak terdapat di dalamnya. Kebebasan berpendapat di muka umum sering melenceng dari aturan yang sebenarnya, di mana kehendak dari masing-masing individu dikeluarkan dengan sebebas-bebasnya tanpa memperhatikan lagi batasan-batasan yang ada. Maka dari itu kita harus mengetahui sampai mana kita bebas mengeluarkan pendapat sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Untuk menjamin tegaknya demokrasi dan kebebasan warga negara dalam menyampaikan pendapatnya, maka pendidikan politik bagi warga negara sangat perlu terus dilakukan baik formal maupun informal, sehingga kedaulatan berpolitik warga negara makin mengikat sejalan dengan sistem ketatanegaraan kita ke depan yang makin menuntut partisipasi warga negara dan partisipasi dalam segala hal dengan tetap tidak menghilangkan ciri khas adat dan budaya bangsa Indonesia. Pendidikan politik bagi kader-kader partai juga tidak kalah pentingnya, sehingga menghasilkan kader-kader yang berkualitas, apalagi jika memang terpilih sebagai anggota parlemen yang tentunya harus dapat mengemban amanah dengan baik, menyalurkan aspirasi masyarakat sesuai dengan daerah yang diwakilinya. Nah, bila mana dalam politik ini terjadi kegaduhan, apakah kegaduhan ini termasuk demokrasi? Karena polemik yang dikeluarkan oleh politik ini kan dari rakyat juga. Nah, memang tak bisa kita pungkiri bahwa demokrasi seringkali identik dengan persaingan yang menimbulkan perbedaan pendapat. Persaingan ini seringkali melahirkan kebijakan yang berpihak berlebihan antara satu dengan yang lain. Disadari atau tidak, justru yang berpihak berlebihan ini yang malah membuat atmosfer politik ini menjadi tidak sehat. Melihat fenomena kegaduhan partai-partai pada kompetisi pemilu yang lalu dibandingkan dengan perkembangan kekinian yang sekarang yang berbagai warna dan dinamika, maka sangat tampak bahwa rakyat, khususnya kita sebagai pemilih, jadi objek eksploitasi. Dalam hal ini eksploitasi emosi oleh politisi dan pemegang kekuasaan. Oleh karenanya, masyarakat diimbau sadar menjaga persatuan dan tidak terpancing. Rakyat harus lebih cerdas dan tak mudah terkontaminasi dengan hal-hal yang berpotensi memecah belah di kemudian hari. Kegaduhan politik bisa saja merupakan kegagalan sistem demokrasi internal parpol sehingga kekecewaan dan ketidakpuasan disalurkan secara publik. Mestinya yang namanya parpol itu harus tampak kompak dalam gagasan dan langkah-langkah politik yang diambil. Nah, sebab di era demokrasi sekarang ini, pernyataan tanpa klarifikasi kapan saja bisa disalahgunakan dan menjadi disinformasi yang menyesatkan. Artinya perbedaan pendapat tanpa verifikasi dalam komunikasi politik jangan lagi sampai menguras energi dan perhatian rakyat. Sebab rakyat sudah cukup lelah dengan kegaduhan demokrasi selama ini. Rakyat tidak butuh isu-isu yang halusinatif.
tapi rakyat butuh kandidat politik yang mampu mengedepankan kinerja, memperbaiki kondisi dengan integritas yang tentunya teruji. Nah, yang terakhir, jangan sampai keributan atau kegaduhan yang diciptakan oleh orang Indonesia sendiri membuat bangsa ini menjadi terpecah belah. Nah, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.